Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu jumpa dengan saya Nia di podcast Kita Institut yang pertama. Mungkin sedikit perkenalannya soal Kita Institut, bahwa Kita Institut adalah organisasi masyarakat sipil yang bergerak pada pemenuhan hak-hak perempuan dan anak. Dan di podcast kali ini, saya sudah ditemani dengan Bu Emi. Selamat pagi, Ibu Emi. Selamat pagi, Mbak Nia. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas soal pelayanan kesehatan di puskesmas yang berbasis standar dan inklusif. Tentunya kita semua tahu bahwa apalagi di dalam situasi pandemi ini, kesehatan merupakan hak yang benar-benar penting ya, Bu. Iya. Apalagi puskesmas ini merupakan layanan kesehatan strata pertama yang tentunya sangat dekat juga dengan masyarakat. Biasanya kalau ada apa-apa terkait dengan kesehatan, masyarakat langsung ke puskesmas untuk cek kesehatannya. Nah, di kali ini kita akan membahas lebih lanjut sebenarnya puskesmas yang standar dan juga inklusif itu yang seperti apa. Kita nanti akan membahas langsung dengan Bu Emi, tetapi sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Siapa sih Ibu Emi? Jadi Ibu Emi ini nama lengkapnya Ibu Tri Rahmi, tapi sapaan lengkapnya Ibu Emi. Ya. Begitu ya, Bu? Iya. Wah, hari ini cerah sekali, Bu. Nah, dan Bu Emi ini lahir pada tanggal 3 Januari 1959, tetapi semangatnya masih jiwa muda seperti saya sepertinya. Luar biasa. Iya. Jadi kegiatan sehari-hari ini saya lihat dari riwayat organisasinya Bu Emi dan juga sampai sekarang masih aktif juga di beberapa organisasi. Yang pertama ada organisasi IBI atau Ikatan Bidan Indonesia sebagai penasehat, betul Ibu? Iya. IBI cabang Wonosobo sebagai penasehat. Wah, luar biasa sekali. Kemudian juga masih aktif di Aisyah. Iya. Dan ini yang ketiga, aktif juga di Forum Madani Wonosobo. Wah, luar biasa semangatnya Bu, masih aktif berorganisasi sebagai penggiat sosial terkait dengan kesehatan untuk sama-sama mendorong derajat kesehatan kita supaya selalu meningkat. Tetapi sebelum nanti kita lebih lanjut membahas terkait dengan layanan kesehatan yang standar dan juga inklusif, mungkin saya ingin lebih tahu lagi ini sebenarnya. Karena Bu Emi ini kan di Forum Madani. Forum Madani itu apa Bu? Mungkin bisa diberikan gambaran terlebih dahulu. Ya. Terima kasih Mbak Nia. Saya juga senang ngobrol sama Mbak Nia hari ini. Ketularan segernya. Terima Mudah-mudahan kasih Bu. ketularan mudanya. Walaupun nggak mungkin, usia tetap tambah. Saya sampaikan sedikit tentang Forum Madani. Sebetulnya saya bergabung di Forum Madani juga baru bersamaan dengan berdirinya Forum Madani tersebut. Jadi pada tanggal 24 September tahun 2020 sudah pandemi, itu kita mulai berkumpul dan sekaligus membentuk Forum Madani. Forum Madani itu sebetulnya satu kegiatan yang kegiatan di masyarakat walaupun bekerja sama dengan pemerintah daerah di Kabupaten Wonosobo, tetapi kebanyakan melayani atau mendampingi masyarakat. Berarti tidak hanya bergerak dari masyarakat, tetapi juga menggandeng dari pemerintah daerah. Iya. Kalau anggotanya siapa saja Bu? Ya. Di Forum Madani itu kita ada 8 orang yang saya ingat. Yang pertama saya sendiri dari Aisyah. Saya menjadi anggota Majelis Kesehatan Aisyah kebetulan, kemudian dikirim dari Aisyah untuk ikut bergabung di Madani. Kemudian ada teman-teman dari jurnalis, kemudian dari penggiat lingkungan, kemudian dari dari Mavindo itu juga ya. Dari Mavindo, kemudian dari Karang Taruna, kemudian ada dari akademisi juga ada ya, seperti Bu Ika Purnama itu. Kemudian ada, kalau lembaga Kita Institut itu sebagai apanya itu ya? Mungkin kalau Kita Institut ini sebagai koordinator di dalam forumnya Bu. Ya. Itu yang saya ingat. Beragam sekali berarti ya Bu, memang, dan semuanya bergerak bersama-sama. Bagaimana kita mendorong supaya layanan kesehatan ini juga bisa diberikan secara maksimal kepada masyarakat ya Bu. Kalau untuk kegiatannya sendiri selama ini apa saja Bu setelah terbentuk? Setelah terbentuk itu kita memang menurut saya Forum Madani itu forum
organisasi yang luar biasa menurut saya. Walaupun anggotanya hanya sedikit, tetapi begitu terbentuk kita itu langsung lari, seolah-olah tuh lari cepat, Aktif semua ya. aktif semua dari anggotanya itu tidak ada yang diam, semuanya aktif. Kemudian kita langsung pada pertemuan selanjutnya itu kita langsung mengadakan pertemuan dengan Bapeda Wonosobo, kolaborasi, kita memperkenalkan program-program kita, kemudian disambut baik. Kemudian terus berlanjut terus, kita menambah kualitas anggota forum dengan mengundang, karena kita akan kita dampingi itu adalah pelayanan kesehatan di puskesmas di daerah Wonosobo, sehingga yang sering kita undang sebagai narasumber itu adalah dari dinas kesehatan dan kepala-kepala puskesmas yang terkait yang nanti akan kita dampingi. Karena kita ada pendampingan terkait dengan puskesmas, kalau yang dilakukan dari Forum Madani sendiri, di puskesmas mana saja Bu yang dijadikan pilot project? Oh iya, pilot project yang kita lakukan itu di 3 puskesmas. Yang pertama puskesmas Kecamatan Garung, kemudian puskesmas Kecamatan Wonosobo itu puskesmas Wonosobo 1, kemudian puskesmas Kecamatan Kaliwiro di Kaliwiro. Berarti memang ada wilayah-wilayah tertentu ya Bu, misalkan di Kaliwiro kan memang jaraknya jauh dibandingkan yang di Wonosobo, tentu dia beradanya di pusat kota. Iya. Perbedaan-perbedaan itu berdasarkan apa Bu Emi? Iya. Kalau yang di kita menilainya itu yang pokoknya puskesmas itu adalah fasilitas pertama pelayanan kesehatan. Kalau yang Wonosobo 1 dengan pertimbangan kenapa diambil karena adalah di pusat kota Wonosobo. Kemudian kalau di Kecamatan Garung itu adalah kecamatan bisa urban bisa kota. Jadi, kolaborasi. Jadi dia kecamatan tengah-tengah karena lewat jalur wisata juga. Kemudian Kaliwiro adalah puskesmas yang berada di pinggiran Kabupaten Wonosobo. Iya, yang jaraknya cukup jauh ya Bu. Jauh ya. Nah, berbicara soal puskesmas nih, sebenarnya bagaimana sih perkembangan layanan puskesmas dari masa ke masa Bu? Apalagi kan Ibu Emi ini pengalaman soal puskesmas ini sudah sejak lama gitu. Yeah. Sebenarnya perbedaan mungkin dari dulu hingga sekarang itu seperti apa? Yeah. Kalau yang saya lihat berdasarkan pengalaman dari zaman dulu, saya menggunakan fasilitas puskesmas itu mungkin sejak saya di Wonosobo tahun 87 itu memang banyak sekali kekurangan ya Mbak. Jadi keterbatasan SDM juga, keterbatasan sarana, prasarana, sehingga memang ya pelayanan itu minimal. Yang penting orang mendapatkan pelayanan kesehatan, diberi obat, pulang. Kemudian seperti itu. Nah sementara kalau saya lihat sesudah tahun 2010 ke sini itu sepertinya udah berubah. Semua puskesmas itu melengkapi sarana prasarananya, kemudian melengkapi SDM-nya, walaupun belum sesuai dengan harapan masyarakat, tapi semua sudah terpenuhi. Sudah menuju ke arah situ ya Bu, untuk memaksimalkan pelayanan di puskesmas, walaupun mungkin masih ada keterbatasan yang memang belum bisa terpenuhi. Kalau selama ini mungkin dari Forum Madani ini kan karena tadi mendampingi di puskesmas, pernahkah ada masukan-masukan dari masyarakat pada forum apa saja sih yang seharusnya di puskesmas ini, puskesmas yang standar dan inklusif itu seperti apa, dan masukan dari masyarakat seperti apa Bu? Kalau masyarakat itu ya kalau biasanya orang sakit menuntutnya kan yang sempurna ya Mbak. Iya. Pelayanan itu harus sempurna karena dia sudah sakit, maunya jangan sampai ada penderitaan lain di luar rasa sakitnya itu, sehingga tuntutan masyarakat itu sempurna. Jadi keluhannya biasanya di pelayanan waktu yang lama, kemudian antri yang panjang, kemudian belum ada tempat khusus, misalnya lansia, kemudian anak-anak, itu semua gabung menjadi satu. Nah sehingga kadang-kadang orang yang sudah sakit merasakan lebih sakit lagi karena nggak bisa tenang sambil antri itu.
Jadi Mungkin seperti double-double itu, ya, ya. Bu. Padahal kita datang ke puskesmas kalau dalam kondisi sakit tentu pengennya dapat pelayanan yang maksimal, pengen cepat sembuh, tetapi justru di sana masih antrinya lama, masih nunggu pemeriksaannya lama. Berarti malah justru mungkin ini masih menjadi masukan untuk puskesmas ke depan supaya ini lebih bisa dimaksimalkan lagi. Nah, selain dari misalkan tadi terkait antrian, tentu tadi Bu Emi sempat menyinggung juga bagaimana dengan pelayanan untuk lansia, untuk anak. Ini kan tentunya juga berkaitan dengan layanan standar yang inklusifnya. Apakah di beberapa puskesmas sudah ada layanan khusus gitu Bu untuk misalkan untuk perempuan, untuk anak atau lansia? Iya Mbak, sebetulnya kalau layanannya itu sudah ada. Untuk anak juga ada, imunisasi. Untuk perempuan juga sudah ada, untuk ibu hamil, menyusui, dan KB itu sudah ada. Kemudian untuk tempat menyusui itu sebetulnya sudah ada. Nah, tapi mungkin yang seperti saya sampaikan tadi, ruang khusus, terutama ruang tunggu mungkin. Iya, ruang tunggu kan, karena kalau anak itu walaupun dia sakit, kecuali kalau yang sakit sudah parah nih, kalau walaupun dia sakit dia kan inginnya bermain. Nah, sementara tempatnya itu masih campur dengan orang yang sakit yang lain-lain. Nah, kemungkinan kan ketidaknyamanan anak itu juga mempengaruhi ketidaknyamanan orang tuanya. Seperti itu. Jadi kalau pelayanannya tuh sudah ada, termasuk lansia juga seperti itu. Nah, sementara kita tahu kalau lansia itu kan senangnya yang tenang, yang adem seperti itu. Nah, sementara di puskesmas itu belum ada ruang khusus untuk antri untuk menunggu pelayanan. Nah, kemudian untuk tadi kalau Mbak Nia bilang yang lain-lain, mungkin yang disabilitas, teman-teman penyandang itu juga mungkin memang belum sampai ke sana ya, mungkin sarpras yang tersedia di banyak puskesmas. Belum cukup memenuhi untuk inklusifnya itu ya, Bu. Dan memang itu yang sedang didorong oleh Forum Madani. Iya, betul. Kita sekarang sedang giat ke sana, mudah-mudahan nanti bisa dipenuhi. Nah, kalau kita berbicara soal puskesmas, tentu puskesmas ini kan salah satu fungsinya tidak hanya melayani kesehatan di ruangan di satu tempat, tetapi juga bagaimana ada pemberdayaan kepada masyarakat. Nah, kalau biasanya untuk salah satu kewajiban dari puskesmas itu kan berarti melakukan seperti sosialisasi dan juga pemberdayaan. Nah, apakah perlu juga Bu sebenarnya sosialisasi ini memang harus disampaikan pada masyarakat supaya masyarakat itu paham? Iya, sebetulnya seperti kemarin belum lama itu kan kita dapat masukan dari narasumber dari puskesmas Kaliwiro maupun dari Kepala Dinas Kesehatan itu, bahwa sebetulnya puskesmas itu kan pelayannya itu ada yang di dalam gedung, ada yang di luar gedung. Jadi kalau upaya-upaya promotif, preventif itu dilakukan di luar gedung. Nah, kemudian upaya-upaya pengobatan itu biasanya memang dilayani di dalam gedung. Nah, kalau misalnya kita melihat masih banyak masyarakat yang belum tahu sebenarnya apa sih layanan yang diberikan oleh puskesmas, itu kemungkinannya bisa yang pertama menurut saya ya Mbak, kemungkinannya yang pertama mungkin memang sosialisasinya itu yang belum gencar. Misalnya di puskesmas itu sudah ada, misalnya ditempel apa-apa, tapi tempelannya itu nanti bareng-bareng sama yang lain, sehingga masyarakat kalau datang itu bingung ya bacanya ya. Iya, nggak fokus apa sih sebetulnya kayak gitu. Apalagi misalnya tulisannya kecil malah lebih besar, misalnya ada iklan apa misalnya, itu malah fokusnya pindah ke sana. Mungkin itu. Kemudian yang kedua, sosialisasinya itu mungkin masyarakat pelayanan di puskesmas itu orang-orangnya itu maksudnya menganggap kita kan sudah memberikan sosialisasi. Nah, sampai atau tidaknya, dipahami atau tidaknya, ini mungkin yang belum sampai. Makanya dengan adanya pendampingan, kita di Madani itu kan kemarin membentuk forum warga. Nah, salah satunya untuk memperluas
itu sosialisasi ke masyarakat tentang pelayanan yang ada di puskesmas. Adakah langkah-langkah dari Forum Madani, Bu, yang memang bagaimana supaya mendorong agar layanan berstandar dan inklusif ini bisa tercapai? Kalau dari Forum Madani, kita selama ini memang arahnya ke sana, karena kan program kita itu sudah menjadi program juga pemerintah daerah. Bahkan kemarin sudah RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kabupaten Wonosobo itu sudah termasuk salah satunya peningkatan layanan kesehatan. Sehingga Forum Madani itu sekarang sepertinya kita semakin pede bergerak karena sudah ada dukungan dari pemerintah. Nah, yang baru-baru ini kita mendirikan, tadi sudah saya sebutkan forum warga itu, kemudian kita juga membekali dengan menghadirkan narasumber supaya warga yang akan menjadi pendamping di masing-masing puskesmas itu punya bekal pengetahuan tentang layanan kesehatan. Berarti Forum Madani juga mendorong bagaimana partisipasi aktif dari masyarakat itu selalu meningkat, salah satunya melalui forum warga. Iya, betul. Ini nih yang terakhir ini, Bu. Iya, Mbak. Harapannya Bu Emi nih untuk puskesmas, terutama supaya puskesmas ini berstandar dan inklusif, itu apa, Bu? Iya. Kalau kemarin yang terakhir itu kita mendengar dari Puskesmas Kaliwiro itu sebetulnya ya Mbak, mereka tuh sudah standar, bahkan sudah menjadi pusat pembelajaran dari seluruh Indonesia itu datang ke sana, datang ke Puskesmas Kaliwiro. Hanya saja mungkin kemarin tuh ada yang ngasih masukan seperti ini, memang petugasnya itu sudah enak, care seperti itu, tapi memang ada beberapa yang masih jutek. Nah, kalau menurut saya memang seperti itu tuh nggak bisa dihilangkan ya Mbak ya, nggak bisa dihilangkan karena memang orang yang sudah dewasa itu kan ketika dia bekerja entah sebagai tenaga kesehatan, sebagai apapun, itu kan mereka itu hadir di sana itu kan sudah merupakan hasil dari satu proses belajar, sehingga karakter itu sudah terbentuk. Nah, kalau misalnya dia mau mendengarkan masukan, kalau seperti kemarin kami mendengar dari Puskesmas Kaliwiro itu semua keluhan warga, masyarakat yang hadir itu entah di apotek, entah di mana itu akan ditulis. Dan akan dikasih masukan kepada orang yang bersangkutan yang mendapat keluhan tersebut. Berarti ada mekanisme terhadap layanan aduannya ya? Ada. Nah, tapi tinggal tadi mungkin kembalinya ke karakter itu. Jadi harapannya ya kegiatan yang tadi, mekanisme itu tadi mungkin harus ditingkatkan lagi mungkin diimplementasikan dengan pendekatan persuasif kemudian diimplementasikan secara baik, mungkin seperti itu. Ini sebenarnya sangat menikmati sekali kita ngobrol soal pelayanan kesehatan terutama di puskesmas karena kan memang sangat dekat ya Bu. Mungkin hampir sebagian masyarakat pernah ke puskesmas, entah itu untuk berobat atau memang untuk melihat bagaimana sih situasi di puskesmas dan layanannya. Nah, ini menarik sekali, tetapi tentunya podcast ini masih akan berlanjut juga di podcast kedua dan ketiga. Jadi dinantikan juga karena kita akan mengupas lebih lanjut, tetapi di podcast kali ini soal layanan kesehatan yang berstandar dan inklusif, terutama di puskesmas. Ini akan menarik sekali dan juga terima kasih banyak Bu Emi sudah bersedia hadir bersama kami untuk memberikan edukasi kepada saya tentunya dan juga kepada masyarakat. Saya Nia, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya.